Majalah Bobo, edisi 28 November 1987, bersama Pikachu. Pika-pika. Apa kabar, Bo? Di sini, kawan-kawan yang beruntung, suratnya langsung dijawab oleh Bobo. Coba tanya papa mamamu, ada nggak dulu masuk ke rubrik ini? Cerita di kolom komentar ya. Bobo Siana. Ini adalah pesan dari Bobo. Pika-pika. Penggorengan. Ini berkisah tentang, ya kalau boleh dibilang yang bodoh pura-pura pintar, atau pintar pura-pura bodoh. Kira-kira gitu. Kembali ke Jakarta. Di pause dan zoom ya untuk lihat lebih jelas. Cerpen ini mengajarkan kita untuk hidup mandiri. Memang hidup adalah perjuangan. Tapi kalau kita sudah terbiasa dengan perjuangan itu, cukup ringan kok. Cerbung, lukisan, fanjik. Supaya tahu lengkap kisah ini, subscribe ya. Di channel ini ada kumpulan Bobo edisi-edisi sebelumnya. Pika-pika. Ternyata isi surat. Kumpul jam 4 di markas. Hari. Nah, begitu. Kelompok KDC pun berkumpul. Nah, mereka mengikuti satu orang. Ini ciri-cirinya. Ya. Lalu mereka akan datang ke pameran yang berisi ribuan orang. Gimana dong? Sementara Didot membuat sebuah gambar. Nah, tahukah kalian gambar apa itu? Minggu depan jawabannya. Arena kecil dan tak disangka. Berisi kumpulan cerita dari kawan-kawan. Jeritan hati seorang anak. Ini ngajarkan kita untuk tidak mudah mengeluh. Yang penting, jadi anak, tugas kita rajin belajar dan berbakti pada orang tua. Kartu UNICEF, kartu ajaib menyambung kehidupan. UNICEF adalah badan dari PBB yang bertugas membantu anak-anak di dunia ini. Kelelawar yang terkucil. Ini cerita tentang kelelawar nih. Disebut bangsa burung, dia bukan. Binatang darat dia juga bukan. Uji imajinasi. Ada kawan yang beri pertanyaan. Kawan lain menjawabnya. Seru juga ya. Pika-pika. Paman Kikuk, Husin dan Asta. Ini Paman Kikuk. Ini ponakannya Husin. Husin diminta jaga rumah. Pangga sudah lama menunggu. Nah, ini naik taksi mereka ke tempat sirkus. Ternyata salah bawa, bukan karcis, sirkus. Mau beli, tinggal satu. Untungnya si Husin datang. Rupanya karcisnya ketinggalan di rumah. Yang patut diketahui, Bobo berbagi ilmu pengetahuan. Lihat nih, ada orang terkurus di dunia. Waduh, harus cukup makan ya kawan-kawan. Jangan sampai sekurus ini. Pika-pika. Pikachu. Ada yang bisa membaca dan melihat dengan telinga. Unik juga ya. Naga tua yang malang. Inilah kisahnya naga tua di Selat Johar. Akhirnya dia terperangkap gini. Kasihan ya.
Sayembara Bobo berisi teka-teki silang. TTS. Berani kan kawan-kawan untuk ngisi teka-teki silang? Berani dong. Coret-coret. Ini ada puisi, ada gambar, kiriman kawan-kawan. Wah, seru juga ya. Asik dong. Kawan-kawan bisa nih menggambar dan nulis puisi. Nah, pernah ikut lombanya nggak? Tulis di kolom komentar ya ceritanya. Ini cerita humor. Ini contoh nih. Orang ini mau memindahkan lemari besar. Rasa sangat berat. Ada wanita lain yang bertanya, kenapa tidak nyuruh Bogel membantu? Di mana dia? Orang ini menjawab, Bogel ada dalam lemari, Bu. Dia membantu menjinjing pakaian-pakaian yang berat. Oh, pantas saja lemarinya tambah berat karena Bogel ada di dalam. Konyol juga ya. Untuk latihan di rumah. Dari kelas 3, kelas 4, dan seterusnya. Pika-pika, Pikachu. Supaya kawan-kawan tetap rajin belajar di rumah. Ya, harus rajin ya. Hehe. Cerita dari negeri dongeng. Nih, kuda sembrani di gambarnya ya. Oki yang baju hijau, lalu Nirmala di belakangnya. Anak-anak negeri dongeng juga senang olahraga. Nih mereka main pingpong. Oki gantian dong. Ya. Maka gantianlah mereka. Karena meja pingpongnya cuma satu. Wah, karena gilirannya masih lama, mereka cari mainan baru. Mereka ngangkat bak berisi pasir. Nih, sambil nunggu mereka bikin patung pasir. Kreatif juga ya. Pika-pika. Tahu-tahu gerimis. Makin deras hujan. Ya, akhirnya mereka ada akal. Bak pasir tuh di bawah kolong meja pingpong. Jadi mereka masih tetap bisa bermain. Cerdik ya. Pikachu. Beethoven dan sonata terang bulannya. Beethoven adalah komponis yang hebat. Ini orangnya. Dia jago sekali menciptakan musik, menciptakan lagu. Di sebuah malam, di jalanan sempit dan gelap, dia tiba-tiba mendengar. Seperti bagian sonata dalam F-ku, betapa indahnya permainan piano itu. Dia teruskan. Dia coba selidiki. Ternyata dari sebuah rumah kecil yang sederhana. Suara musiknya berlanjut. Tiba-tiba berhenti mendadak dan disusul isak tangis seorang wanita. Sungguh amat bagus. Sayang aku tidak tahu lanjutannya. Bisakah nonton konser? Tak mungkin, Dik, kata laki-laki yang muda. Untuk bayar sewa rumah aja kita keberatan. Itu satu-satunya keinginanku. Beethoven memandangiku, ayo kita masuk. Untuk apa? Aku akan bermain untuknya, sahut Beethoven. Baik ya. Duduklah dia di dekat semacam piano kecil, ya. Beethoven berkata, aku tak tahu siapa pemainnya, aku sendiri seorang pemain musik. Ya. Kami tidak memiliki buku musik. Wah, tidak memiliki. Lalu bagaimana? Ketika wanita itu menoleh ke arahnya, pandangannya lurus melewatinya. Jadi seperti gitu ya, kosong aja pandangannya gitu kan. Pika-pika. Barulah Beethoven sadar, wanita ini tidak bisa melihat. Oh maaf, saya tidak tahu. Kalau begitu, kau main atas dasar hafalan. Benar. Hebat. Jadi Beethoven pun bermain untuk menghibur wanita ini. Hebat ya. Bona, gajah kecil berbelalai panjang. Nah, Bona
membantu si burung yang mau kejatuhan telurnya. Dia sengaja bikin jadi gini, supaya tidak jatuh lagi telur-telurnya. Hebat ya. Keluarga Bobo makan di restoran. Mereka baru pulang dari berlibur. Tapi di dapur cuman ada kacang. Akhirnya mereka sama-sama makan di restoran. Yeay. Gimana? Seru dan lucu kan cerita-ceritanya? Makanya subscribe, like, komen, dan share ya kawan-kawan. Supaya kami para mainan selalu semangat bercerita. Subscribe ya.